Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan akan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-57 sampai dengan yang ke-62. Injil Lukas pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-57 sampai dengan yang ke-62 di bawah satu perikop hal mengikut Yesus. Saya akan membacakannya di ayat 59 sampai dengan yang ke-60 sebagai landasan daripada perenungan akan firman Tuhan di pagi hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, John McNeill, seorang pengkhotbah Skotlandia yang termasyhur, menceritakan bagaimana ia mengalami betapa perkataan Tuhan Yesus ini, yaitu di dalam ayatnya yang ke-60 yang baru saja kita baca, betapa perkataan Tuhan Yesus ini langsung mengena kepadanya. Ketika ayahnya meninggal di Skotlandia pada penghujung abad ke-19, ia sedang berada di Inggris Tengah dalam rangka memimpin kebaktian pekabaran Injil di suatu kota di saat pada hari yang sama dengan acara penguburan ayahnya. Orang-orang tentu mau mengerti seandainya John memberitahukan bahwa ia terpaksa membatalkan rencana penginjilannya. Tetapi ia berkata, "Saya tidak berani melakukannya, karena Yesus yang sama berdiri di samping saya dan seakan berkata, 'Nah, kutangkap kau. Ayo pergi kabarkan Injil pada orang-orang itu.' Atau engkau lebih suka menguburkan orang mati daripada membangkitkan orang mati?" Dan saya pun pergi berkhotbah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ilustrasi ini kita mengerti bahwa yang pertama, akan adanya satu tuntutan yang mutlak dari Tuhan Yesus untuk mendahulukan pemberitaan kerajaan Allah di atas segala-galanya. Memang di dalam tradisi Yahudi, penguburan orang mati, apalagi orang tua yang mati, merupakan pekerjaan yang saleh sebagai bentuk berbakti bagi orang tua mereka. Sebab hal ini sesuai dengan perintah kelima dari hukum Taurat, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Tetapi di mata Tuhan Yesus, hal mengikut Dia dan memberitakan kerajaan Allah begitu penting, bahkan mendahului dan mengatasi tradisi penguburan orang mati. Yang kedua, orang-orang Yahudi sering menggunakan kata mati di dalam dua hal, yaitu mati terhadap hukum dan mati terhadap dosa. Ini berarti kematian terhadap hukum dan dosa tidak memiliki lagi hubungan terhadap kehidupan ini. Perkataan Tuhan Yesus, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati,"
memiliki arti bahwa setiap orang yang tidak mau mendengarkan suaraku, maka pada prinsipnya mereka adalah orang-orang yang mati secara rohani karena dosa, dan biarlah mereka yang menguburkan orang yang mati secara jasmani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian kita dapat menyimpulkan sekarang bahwa panggilan Tuhan untuk mengikuti Dia kepada kita haruslah menjadi prioritas yang utama, seperti Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, dan Matius merespon panggilan Tuhan dan segera mengikutinya. Demikian juga dengan setiap kita yang dipanggil oleh Tuhan. Kita harus segera mengikutinya. Sebab Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini yang telah mengingatkan kami betapa panggilan Tuhan untuk mengikut Tuhan adalah prioritas atau di atas segala-galanya. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah Bapak Ibu, Saudara yang akan memasuki aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.